Shalom saudaraku, kembali jumpa dengan saya ya, John Subagio. Ini saya akan membagikan sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 hingga 35. Saya akan bacakan. Sudah Yesua akan pergi, Yesua bersabda, "Sekarang anak manusia akan dipermuliakan, dan Adonai akan dipermuliakan melalui dia. Apabila Adonai dipermuliakan melalui anak manusia, maka Adonai juga akan memuliakan dirinya segera. Anak-anakku, aku hanya akan bersamamu sedikit waktu lagi. Jangan mencari aku, sebagaimana aku bersabda kepada orang-orang Yidis, kemana aku pergi, engkau tidak bisa mengikutinya. Tapi aku bersabda kepadamu, perintah yang baru telah kuberikan kepadamu, yakni kasihlah seorang akan yang lain. Sebagaimana aku mengasihimu, maka kalian harus saling mengasihi. Dengan ini dunia akan mengenal kalian sebagai murid-muridku apabila kalian saling mengasihi. Haleluya. Langsung kita nyambungnya ke Yohanes 14 ayat 15 hingga 18. Yesus menjanjikan penolong yang lain. Apabila engkau mengasihiku, engkau akan memelihara perintah-perintahku. Dan aku sudah berdoa kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu penolong yang lain, sehingga ia boleh berada bersamamu selamanya. Ruah kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak dapat melihat maupun mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia. Ia akan diam bersama denganmu dan di dalammu. Aku tidak meninggalkanmu yatim piatu. Aku akan datang segera padamu. Jesus Haleluya. said, "Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself, and will glorify him at once. My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now. Where I am going, you cannot come. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another." Bapak Ibu saudara kekasih, ya, tahukah kita bahwa firman Tuhan itu dulu tidak ada angka, tidak ada pasal. Ya, angka pasal itu diciptakan oleh lembaga Alkitab itu untuk memudahkan kita membaca dan mengikuti urutannya. Tapi yang menarik adalah begini, mengapa ketika dia berkata tentang rumah Bapa, dia berkata tentang naik ke surga setelah penyalipan, terus korelasinya dengan Roh Kudus, rupa-rupanya mustahil untuk bisa mengasihi sesama seperti standarnya Tuhan, tanpa pertolongan daripada Roh Kudus sendiri atau pertolongan Ruach Elohim. Maka daripada itu, kekristenan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Tanpa Ruach HaKodes atau tanpa Roh Kudus mustahil dilakukan. Karena apa? Pada dasarnya karena natur dosa, Roma 3 ayat 23, manusia itu egois. Manusia dikuasai ego. Tidak mungkin ia dapat mengasihi sesamanya. Maka perintah untuk kasihlah samamu seperti dirimu sendiri dimulai dari orang-orang percaya. Itu dapat dilakukan ketika kita ada persekutuan intim dengan Ruach Elohim. Ruahnya lewat di dalam kita, itu bisa mengalirkan kasih itu. Kita dipenuhi kasih atau hafa itu sehingga kita bisa mengasihi sama manusia kita. Maka menjadi koreksi bagi kita, pagi, siang, atau sore, atau malam Anda menyaksikan video ini. Bagaimana hubungan kita dengan Ruach Elohim atau pribadi ketiga pada Tritunggal yang kudus ini. Karena itu sangat menentukan apakah kita bisa mengasihi sesama, mengasihi pasangan kita, mengasihi anak atau orang tua atau mertua,
mengasihi cucu, mengasihi menantu. Ini sangat menentukan. Karena bukan kuat, bukan gagah kita, tapi oleh Rohku, demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi balik lagi, ketika kita dipenuhi oleh Ruach HaKodes atau Ruach Elohim, kita memiliki persekutuan yang intim. Karena sebab doa itu adalah komunikasi dua arah, bukan monolog. Ketika kita ada hubungan dengan rohnya sendiri, maka kita mampu untuk mengasihi sesama. Maka kita mampu untuk tidak lagi menjadi egois. Nah, kita dimampukan juga untuk hidup bagi Bapa Surgawi dan bagi sesama. Ayo mari benahi lagi mesbah, avoda, tefillah, saat teduh pribadi kita. Hingga kita boleh mengalami dia. Dan perjumpaan pribadi kita dengan dia nampak nyata di dalam kehidupan kita yang bisa mengasihi sesama. Sahabat Shalom, Tuhan memberkati.